Shalom para pemirsa yang berbahagia, selamat datang kembali di diskusi pelajaran Sekolah Sambat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Para pemirsa suka yang berbau misteri atau yang berbau rahasia, karena itulah yang akan kita bahas dalam pelajaran ke-6 dengan judul Misteri Injil. Bagi para jemaat di Efesus, segalanya sepertinya misteri. Mengapa Rasul Paulus dipenjara? Apa alasannya? Lalu apa fungsi kami, orang Yahudi dan juga orang yang bukan Yahudi yang sudah menjadi Kristen, bagaimana kami bisa bekerja sama demi tugas mulia yang disampaikan oleh Rasul Paulus? Untuk membahas ini semua, kita akan berbincang-bincang bersama dua narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Kurnaidi, Direktur Komunikasi Conference Jawa Timur. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang kembali. Salam. Terima kasih sudah hadir, dan para pemirsa juga sudah sangat menunggu kehadiran kita dari minggu ke minggu. Oleh karena itu saya akan menyampaikan beberapa salam yang saya tujukan kepada Pendeta Kurnaidi terlebih dahulu untuk ditanggapi berikutnya. Dari Bambang Eko dan juga Soumin Majihal mengatakan terima kasih atas penjelasan firman Tuhan, sangat membantu kami dalam mengertinya. Lalu berikutnya dari Bapak Sonce Lomban mengatakan ketika kita percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat dunia, maka kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Ini respon beliau dari pelajaran ke-5 ya Pendeta mengenai perdamaian di dalam gereja. Lalu ada nama-nama lama juga seperti Jarod Kris Martono dan juga Tulun Dusun Official Channel yang mengatakan Shalom, hai, seperti itu. Silakan Pendeta Kurnaidi dengan tanggapannya. Ya, salam sekali lagi, selamat pagi, siang, malam, dimanapun para sahabat berada. Kita bersyukur ya tadi terlebih salam yang disampaikan, di mana di sana disampaikan bahwa kita oleh karena kasih karunia Tuhan, maka kita dipersatukan, tidak ada lagi perbedaan. Dan ini tentu menjadi sukacita berkat bagi kita, dan Tuhan dimuliakan melalui kebersatuan kita semuanya. Amin, itulah yang menjadi sukacita kita bersama dari minggu ke minggu karena kita rasakan kasih Tuhan ada bersama dengan kita. Baiklah, untuk Pendeta Sony Situmorang saya mau sampaikan salam. Ada sebuah cabang sekolah Sabat yang menonton kita dari kota Marudu, Sabah. Namanya cabang sekolah Sabat Timbang Batu. Ini salamnya disampaikan oleh Senjiu Dogungu. Lalu berikutnya dari akun Reni Siboro mengatakan salam kenal dengan pimpinan kami. Nah, Pendeta saya juga perhatikan dalam buku bacaan Pekan Doa Komunikasi, Pendeta menyertakan juga foto-foto Direktur Komunikasi se-Uni Indonesia Kawasan Barat. Kira-kira apa Pendeta maknanya memperkenalkan ini loh pimpinan Direktur Komunikasi begitu ya bagi para jemaat sekalian. Silakan. Baik, buat cabang Sekolah Sahabat Timbang Batu, selamat menyaksikan. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan dengan bantuan Roh Kudus Tuhan akan terus berakar kuat dalam hati sanubari kita yang bisa mengangkat iman kita lebih dekat kepada Tuhan. Lalu buat Bapak Siboro, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi bagi masing-masing kita yang ada di daerah setempat, kenapa ada foto-foto Direktur Komunikasi di sana, supaya mereka lebih mengenal siapa para pelayan mereka di bidang komunikasi. Hanya itu, dan juga sebagai komunikator kita memperkenalkan identitas kita. Mudah-mudahan dengan foto tersebut kita makin mengenal satu sama lain. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah para pemirsa, kita akan melanjutkan melihat ayat inti dari pelajaran ini sebelum Pendeta Kurnaidi akan membuka pelajaran ini dengan doa. Dalam Efesus 3 ayat 20 dan 21 dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pendeta Kurnaidi. Dan mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tahta kasih kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan pada saat ini kami semuanya boleh bertemu kembali di dalam sukacita Tuhan untuk belajar firman Tuhan, karena kami rindu agar kami semakin mengenal Tuhan dan kami dapat hidup sebagaimana
Kristus telah teladankan bagi kami. Tolong kami Tuhan agar dengan kami bersekutu pada saat ini, maka menjadikan nama Tuhan semakin terpuji dan termuliakan dan mempersiapkan kami semuanya untuk bersedia hidup kekal di dunia baru yang Tuhan sudah sediakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Para pemirsa, mari kita siapkan Alkitab kita ke Efesus 3. Kita sudah berada di dalam pasal yang ketiga dalam kitab Efesus. Dan seperti biasa, pelajaran ini ataupun episode kali ini adalah interaktif. Jadi kami tunggu selalu apa yang ingin dijelaskan lebih melalui pertanyaan ataupun menyampaikan pemikiran di dalam kolom komen di bawah video ini. Baiklah, kita akan masuk ke hari Minggu dengan judul Paulus, Rasul yang dipenjarakan bagi orang bukan Yahudi. Kita akan melihat keadaan Rasul Paulus di penjara itu seperti apa. Dan dari pasal ketiga, tema-tema apa saja Pendeta Kurnaidi yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus? Silakan. Ya, sekali lagi salam para sahabat. Kami sangat suka ya menyebutkan salam ini karena inilah ungkapan bahwa kita hidup di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Saudari Ivy untuk pertanyaan yang sangat bagus. Sehubungan dengan Rasul Paulus dipenjarakan bagi orang-orang bukan Yahudi. Di sini dari judul ini sudah sangat jelas ya bagaimana Rasul Paulus ini dipenjarakan. Itu ada maksud Tuhan di sana. Meskipun pada waktu itu penjara di zaman itu bukan penjara seperti yang sekarang kita ketahui, tetapi penjara yang memang di sana tidak ada fasilitas, kemudian juga seringkali di bawah tanah, yang becek, ada banyak tikus, dan ya seperti itulah, tidak seperti yang sekarang ini yang lebih layak. Tetapi Rasul Paulus di dalam penjara ini tidak mengeluh sedikit pun, meskipun dia juga mengungkapkan bahwa dia di sana bukan mengalami sesuatu yang enak, tetapi mengalami sesuatu yang secara manusia menderita, tapi dia tidak pernah mengeluh. Karena dia yakin bahwa ada maksud Tuhan di sana, yaitu agar Injil ini bisa menjadi bagian atau menjadi milik atau diberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi. Demikian, Saudari Ivy. Ya, terima kasih Pendeta. Bagi kami yang sekarang mempelajari Alkitab, jelas bahwa misterinya ini toh begitu ya. Tapi untuk Rasul Paulus dan juga jemaat Efesus yang menjalani kehidupan saat itu, mereka tidak mengerti kenapa guru besarnya harus dipenjara, ini maksudnya apa, kok Tuhan membawa dia dalam penderitaan, begitu ya Pendeta pertanyaan-pertanyaannya. Jadi makanya masuk akal kita membahas pertanyaan di hari Minggu paling bawah Pendeta Sony Situmorang. Kita ditanyakan, apa yang dapat kita pelajari dari sikap Rasul Paulus yang walaupun menderita, tapi mindset-nya itu, pandangan hidupnya sangat-sangat positif dan kuat dalam menghadapi kehidupannya, bahwa ini semua adalah rencana Tuhan. Ada maksud dari Injil supaya pekabarannya itu makin luas lagi. Itu bagaimana Pendeta? Baik, terima kasih Ivy. Ketika kita lihat judulnya Misteri Injil, maka penulis pelajaran John McVeigh mempunyai pesan yang hendak disampaikan. Dulu saya pernah katakan kalau saya baca Alkitab saya 3K. Konteks, konsep, dan kesimpulan. 3K, ya? Konteks, konsep, kesimpulan. Oke, yang pertama, sebelum membahas ini konteksnya, kita lihat bagaimana Rasul Paulus berusaha menenangkan hati jemaat di Efesus ketimbang tadi saya katakan di Galatia. Nah, karena ini surat ini merupakan ungkapan hati Rasul Paulus yang pertamanya merasakan ini sebuah misteri. Misteri artinya sesuatu yang susah ditebak. Kenapa dia sebagai pelayan Injil harus merasakan penderitaan segala macam. Nanti para pemirsa kalau baca Efesus pasal 3, nanti di bagian akhir dikatakan ada word of courage yang saya katakan tadi, dikatakan apa? Sebab itu, coba Ivy baca Ivy. Efesus 3 ayat 13.
Efesus 3 Dimulai ayat 13. 12. 12 dimulai. 12 ya. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Oke, satu kata untuk menjawab pertanyaan di bawah supaya jangan lama-lama. Bagaimana kita belajar untuk percaya Allah dan jalan-jalan di tengah keadaan yang sangat sulit? Jawabannya adalah fokus kepada Tuhan, beriman kepadanya, karena seperti yang hafalan tadi, Dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Dengan kata lain, instead of kita gunakan common sense, mari kita gunakan iman atau faith kita. Terima kasih. Terima kasih. Semoga itu bisa menguatkan para pemirsa sekalian yang saya yakin ada poin-poin pergumulan juga di dalam hidup ini. Kita akan lanjut ke hari Senin dengan judul Misteri Injil yang telah lama tersembunyi. Di dalam Efesus 3 kita akan fokus kepada ayat 1 sampai ayat 6 terlebih dahulu. Kita di sini akan melihat apa tugas mulia yang Allah berikan kepada Rasul Paulus yang dia mengerti ketika dia di penjara, begitu ya, Pendeta Kurnaidi, dan ini dia mau sampaikan kepada jemaat di Efesus yang sedang menunggu dia. Apa tugas mulianya, Pendeta? Iya, terima kasih sekali lagi Saudari Ivy. Dan di sini kalau kita melihat di pelajaran hari Senin bahwa ada satu tugas mulia yang diamanatkan oleh Tuhan pada Rasul Paulus yang waktu itu meskipun dalam menjalankan amanatnya ini dia harus ya dalam tanda kutip harus masuk ke penjara atau mengalami sesuatu yang sulit, yaitu bahwa selama ini, dan itu bisa kita bayangkan selama bertahun-tahun ya ratusan tahun, itu seolah-olah, sekali lagi mungkin ini tanda kutip lagi, seolah-olah bahwa kabar keselamatan itu eksklusif hanya milik bangsa Yahudi. Orang yang di luar Yahudi ini mereka istilahnya ya selamat ya syukur-syukur, nggak selamat ya emang nasib begitu ya mungkin. Tapi di sini melalui peristiwa ini maka misteri itu dibukakan, yaitu bahwa keselamatan itu bukan eksklusif untuk satu golongan atau apa, tapi keselamatan itu adalah untuk alam semesta yang tentu saja termasuk adalah bangsa-bangsa di luar Yahudi. Demikian, Saudari Evi, itu yang diemban oleh Rasul Paulus. Ya, sangat jelas sekali Pendeta, terima kasih. Itu merupakan kesimpulan dari 5 poin sebenarnya kalau di bacaan Sekolah Sahabat kita ya, yang bisa kita dapatkan melalui Efesus 3 ayat 1 dan 6. Lalu Rasul Paulus melanjutkan bahwa sekarang ini yang selama ini eksklusif, sekarang sudah tersedia untuk umum, begitu ya. Sudah bukan rahasia pribadi, tapi sudah menjadi rahasia umum. Makanya jemaat Efesus di Efesus 3 ayat 6 dikatakan sebagai ahli-ahli waris. Sekarang giliran kalian, begitu ya, untuk memberitakan apa yang selama ini menjadi hak keistimewaan satu bangsa atau satu kelompok. Nah, Pendeta Sony Situmorang, berarti pertanyaannya bagi kita, apakah kita penjaga misteri atau kita pembagi misteri? Gitu. Biasanya rahasia nggak boleh dikasih tahu ke orang ya, tapi untuk hal ini, Injil, ini harus disebarkan menjadi ahli-ahli waris tersebut. Boleh ditambahkan, Pendeta? Baik, ketika pertanyaan masuk kepada apakah kita penjaga atau pembagi misteri. Ketika itu berkenaan dengan misteri Injil, misteri ilahi, maka kita akan menjadi pembagi kepada orang lain. Tetapi ketika itu berpusat kepada diri sendiri, maka itu kita akan menjaganya. Dalam arti begini, apa yang kita rasakan, apa yang kita perbuat seperti Rasul Paulus rasakan, yang dulu dia berpikir bahwa disesat, dihina, dihukum, dicambuk, dan lain-lain merupakan suatu hal yang sangat menderita, tapi akhirnya dia mengerti bahwa itu merupakan misteri ilahi atau satu hal yang Tuhan gunakan bekerja melalui dia untuk dia dapat membagikan kepada orang lain. Lalu kalau untuk pribadi, kenapa saya katakan menjaga, artinya karena terus terang orang lain tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Hanya kita yang tahu, iman kita yang tahu dengan Tuhan. Itu sebabnya misteri Injil yang lama, yang telah lama tersembunyi. Misteri apa tersebut? Dalam kehidupan ini ada banyak misteri yang kita hadapi. Hanya masalahnya adalah cara kita mengambil sikap Ivy dan juga Pastor Pur.
Oke. Terus terang, saya ingin tegaskan lagi bahwa kita punya the power of choice, free will, kuasa untuk memilih ya. Saya tidak tahu dalam konteks mana, tapi dalam konteks Efesus pasal 3, maka Rasul Paulus dengan jelas mengatakan, paragraf ketiga, coba Ivy baca. Ketiga, ya. Ketiga, Paulus mengklaim bahwa sebuah rahasia telah diungkapkan kepadanya, sebuah topik yang telah ditulisnya dalam surat itu, rahasia Kristus. Paulus tidak ingin dipahami sebagai penemu Injil, tetapi dia mengklaim sebagai pelayanan yang diberikan Allah untuk memberitakannya. Dia tidak mengklaim sebagai penemu Injil, tapi mengklaim sebagai pelayanan yang diberikan Allah untuk memberitakannya. Tadi Pastor Kur sudah singgung tadi secara garis besar, namun ketika pemirsa melihat apa saja tersebut, ada 5 bagian di sana. Namun yang ketiga mengarah kepada pertanyaan tadi bahwa sebuah rahasia telah diungkapkan. Saya mau katakan para pemirsa, masing-masing kita punya misteri. Kehidupan kita punya misteri. Namun dalam konteks ini, Injil is Injil. Injil is gospel. Gospel is apa ya? Logos dalam bahasa Greek, artinya apa? Injil. Dan logos itu merupakan apa? Yesus Kristus sendiri. Akhirnya apa? Yang paragraf 1, 2, 3, 4, 5 IV. Akhirnya. Akhirnya dia mengatakan bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Ahli waris apa? Kasih karunia tersebut. Saya mau tegaskan dalam sekolah sahabat, ini yang kita tegaskan, ada perbedaan antara ahli-ahli waris dan pewaris. Anda bisa Google itu. Karena kecenderungan selama ini mengatakan pewaris, yang kita samakan arti dengan ahli waris. Ada perbedaan yang sangat-sangat signifikan di antara keduanya. Tapi saya katakan bahwa kita di sini mengarah kepada Yahudi dan non-Yahudi. Atau kalau dalam doktrin priesthood of all believer atau keimamatan orang percaya, we are orang Israel rohani ya, kita lah itu semua. Jadi ada Yahudi dan non-Yahudi. Namun dalam konteks jemaat di Efesus, hal tersebut berusaha di breaking down atau dipecahkan oleh Rasul Paulus bahwa kita bagian terakhir, IP tolong baca, Paulus bersemangat tentang Injil dan terutama tentang bagaimana hal itu diungkapkan dalam gereja yang terdiri dari orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Kedua kelompok ini telah menjadi dasar pembangun komunitas baru Allah. Merek kemanusiaannya yang baru, gereja. Kita dapat mengatakan bahwa mereka sekarang diubah menjadi ahli waris bersama, bertubuh bersama termasuk dalam satu tubuh Kristus, dan menjadi rekan dari janji Injil. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa boleh didiskusikan dan direnungkan bagaimana adakah sikap yang membuat saya tidak menjadi pembagi misteri gitu ya. Semua kabar baik ini lebih suka di keep sendiri seperti itu. Boleh direnungkan dan didiskusikan bersama. Kita akan lanjut ke hari Selasa membahas Efesus 3 ayat 7 sampai 13. Di sini kita akan melihat bagaimana reaksi atau respons Paulus ketika dia tahu bahwa ada tugas mulia yang harus dirasakan. Dan kalau boleh kita lihat reaksinya malah makin seperti merendah gitu ya, Pendeta Kurnaidi. Mengapa? Apa yang terjadi atau bergejolak di dalam kehidupan Rasul Paulus. Jadi dia mengatakan, oh saya yang paling hina semuanya ini kalau misalnya berbicara mengenai tugas yang mulia ini. Silakan Pendeta Kur. Iya, sangat menarik ya jika kita menelusuri tulisan Rasul Paulus dari kronologis penulisannya. Kalau pertama-tama dia menyatakan dengan sangat tegas ya, dengan berani bahwa dia adalah sebagai rasul yang ditetapkan secara ilahi. Jadi ada semacam kayak kebanggaan, aku ini rasul ya, jangan macam-macam gitu ya, kayak begitu. Tapi kemudian secara gradual Rasul Paulus kemudian tadi seperti ada menurunkan begitu ya. Dan bahkan kemudian dia menyatakan dirinya sebagai yang paling hina dari semuanya. Nah, di sini ini hari Selasa pelajaran gereja
penyingkap hikmat Allah. Inilah sesungguhnya yang harus terjadi di gereja, yaitu hikmat Allah yang harus disingkapkan ini, bahwa kita sebagai umat Tuhan, sebaik apapun kita, itu keadaan kita ini sesungguhnya tidak bernilai apa-apa. Kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umat Tuhan, dan dengan bahasa yang lebih tinggi lagi, menjadi anak-anak Tuhan yang sering kita sebutkan. Itu bukan karena kita bernilai, tetapi karena kasih karunia Allah tadi yang di awal-awal kita bahas itu. Jadi oleh karena kasih karunia Allah inilah, maka siapapun kita dipilih untuk menjadi umat Tuhan. Dan jika hal ini kita sadari secara, bukan saja secara knowledge, tetapi memang benar-benar sadar kita ini sebagai umat Tuhan, saya meskipun tidak bernilai tetapi dipilih oleh Tuhan dan kemudian kita hidupkan, maka dampaknya akan menjadi menghormati orang lain dan sebagainya, dan tidak ada rasa untuk membanggakan diri, aku ini umat Tuhan loh ya, aku ini punya jabatan dan sebagainya, tetapi menyadari bahwa aku ini orang berdosa tetapi dipilih oleh Tuhan. Dan akhirnya hikmat Allah terungkap, yaitu Tuhan itu ingin agar semuanya itu selamat, dan oleh karena itu maka Allah sendiri yang berkorban agar kita ini diangkat. Dan Tuhan ingin agar kita semuanya ini tidak lagi terpisah. Dan yang perlu mungkin saya kasih tanda kutip, Allah menghendaki kebersatuan di dalam Dia. Jadi ketika kita bersatu di dalam Tuhan, di dalam kasih, sesungguhnya itu kita sudah melakukan kehendak Tuhan di sana. Terima kasih Saudari Ivy. Terima kasih Pendeta sudah memberi gambaran progresi pengabaran Injil di jemaat mula-mula begitu ya. Awalnya tanggung jawab itu bersandar pada individu-individu yang prominent seperti rasul begitu ya, murid-murid Tuhan. Tapi di saat rasul-rasul disekap atau menderita, Rasul Paulus memberikan tanggung jawab ini, nah sekarang kalian gitu ya, sebagai jemaat yang menjadi penyingkap hikmat Allah. Jadi Pendeta Sony Situmorang, apa maksud Tuhan mau melibatkan jemaat, perkumpulan orang sebagai metode ataupun sarana untuk menyingkapkan hikmatnya lebih efektif lagi kepada dunia ini, bukan kepada individu-individu yang diagungkan pada waktu itu. Silakan Pendeta Sony. Baik, terima kasih. Penyingkap hikmat Allah atau revealer of God wisdom ya, dalam bahasa Inggris, revealer, to reveal, mengungkap, menyingkap, membuka. Oke, kenapa harus dibuka? Ingat konsepnya bahwa gereja adalah kesatuan dari berbagai tubuh. Atau dalam konteks perjalanan hari Senin, gereja adalah apa? Tubuh Kristus, yaitu UNI katanya kan, kita semua, Yahudi dan non-Yahudi. Namun apa maksud Tuhan? Nah, gereja sebagai penyingkap hikmat Allah. Pertanyaannya, hikmat yang bagaimana? Ingat dalam paragraf ke 1, 2, 3 sangat jelas dikatakan bahwa gereja mempunyai suatu apa? Suatu tugas, atau Ivy boleh baca. Paragraf ke 1, 2, 3 bagian B. Bagaimana? Dari bagaimana Ivy? Paragraf 3, 1, 2, 3. Paragraf 4 bagian B. Ya. Bagaimanakah gereja mengumumkan hikmat Allah yang bermacam-macam atau beragam kepada mereka? Meskipun Efesus 3 ayat 10 tidak menggambarkan sifat kuasa-kuasa ini, tampaknya anggapan terbaik untuk mereka adalah sebagai orang jahat yang dijelaskan secara lebih rinci dalam Efesus 6 ayat 11 dan 12. Jika demikian, komposisi gereja yang menyatukan orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi sebagai bagian umat manusia yang pernah terbagi menjadi pengumuman yang berdering bagi kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Ini tentang rencana Allah untuk masa depan, untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Mereka diberitahu bahwa rencana Allah sedang berlangsung, dan malapetaka mereka pasti dipastikan. Sifat dasar dari gereja yang bersatu menandakan kekalahan mereka. Sebuah lagu menggambarkan kalimat ini. I once was lost in sin.
Saya pernah hilang dalam dosa. Nah, setelah mereka hilang, akhirnya mereka disatukan, dan dalam konteks ini mereka lah sebagai apa, pengumuman yang menyimpan hikmat Allah. Apa arti hikmat? Hikmat dalam bahasa Inggris itu wisdom. Wisdom dalam bahasa Ibrani, saya lupa saudara. Itu dalam buku Korin Lama. Artinya apa? Sesuatu yang Allah karuniakan kepada manusia untuk dapat bekerja bagi orang tersebut dalam pelayanannya di dalam Tuhan, seperti hikmat lah, sesuatu diberikan. Kenapa itu ada? Untuk mendapatkan itu dibutuhkan apa? Afi paragraf kedua, pola pikir Rasul Paulus. Paragraf ketiga, sorry. Coba dibaca Afi. Ya, mungkin cara pemikiran Paulus ini dapat membantu menjelaskan kutipan terkenal ini. Semakin dekat engkau datang kepada Yesus, semakin banyak kesalahanmu yang akan terlihat oleh matamu sendiri, karena pandangan kita menjadi lebih jelas, dan ketidaksempurnaan kita akan terlihat dalam perbedaan yang sangat kontras dengan sifatnya yang sempurna. Ini yang saya bilang tuh hikmat. Oke? Kenapa sampai pernah dikatakan Ivy Pastor Kur orang lebih tua, dia lebih panjang umurnya, lebih berhikmat. Oke? Beda seperti kita yang masih muda ini. Kita hanya mau melihat apa yang saya mau lihat. Kita hanya mau pikirkan apa yang mau saya pikirkan. Kita tidak pernah memikirkan apa yang orang pikirkan tentang kita. Kita tidak pernah memikirkan apa yang orang mau koreksi kepada kita. Tapi ketika Anda dekat dengan Yesus, masukan, kritikan, atau saran orang kita akan lihat sebagai apa? Sebagai sesuatu. Bahkan dikatakan di sini, kita akan bisa melihat dengan mata kita. Nah, konteks Efesus pasal 6 ayat 11 dan 12 tadi yang dikatakan, sebelum mereka menjadi gereja adalah orang-orang jahat, benar. Tapi orang-orang jahat yang sudah bertobat. Kenapa mereka bertobat? Karena Tuhan punya rencana khusus bagi mereka. Untuk itu, apa gereja tersebut? Maka gereja tersebut disebut sebagai penyingkap hikmat Allah. Artinya apa? Kalau penyingkap hikmat artinya sesuatu yang rahasia, itu misteri Injil di awal, diungkapkan, disingkapkan, yang akan menjadi hal yang positif. Sama seperti Rasul Paulus katakan tadi apa? Paulus mengatakan, dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Sehingga ketika kita merasakan efek dari apa yang kita lihat, kita rasakan, dan bertobat, maka tugas gereja apa? Penyingkap hikmat Allah. Oh, inilah Allah. Oh, ini kebaikannya. Dan lain-lain. Itu dari saya, Ivy. Ya, terima kasih Pendeta. Jadi pertanyaannya bagi sekarang, apakah kita menganggap serius tugas yang sudah diberikan ini sebagai gereja begitu ya, dan bagaimana peran kesatuan, perdamaian di dalam gereja seperti yang kita pelajari di pelajaran yang sebelumnya itu menjadi bukti bahwa misteri Injil itu ada kuasanya, dan itu yang akan mendapat perhatian orang untuk mempelajari mengenai Yesus dan juga kasih-Nya. Baik para pemirsa, kita lanjut ke hari Rabu. Sekarang kita berada di Efesus 3 ayat 14 sampai 19 dengan judul Kristus berdiam di dalam hatimu. Sebenarnya ini adalah lanjutan doa. Jadi kalau tadi Rasul Paulus seperti curhat gitu ya, ini loh tugas saya dan mengapa saya ada di penjara, tapi doa saya buat kamu supaya kamu bisa menjadi penyingkap hikmat adalah ini, dan ini. Pendeta Kurnaidi boleh tolong jelaskan kepada kita apa isi doa, apa yang diminta Rasul Paulus kepada Tuhan bagi jemaat Efesus. Iya, terima kasih Saudari Ivy. Doa Rasul Paulus di dalam konteks kitab atau surat Efesus ini sangat jelas ya, dan berhubungan dengan yang baru saja kita bicarakan. Yaitu di sini dikatakan Rasul Paulus ini berdoa yang intinya bisa kita baca di ayat yang ke-18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat, ayat 19, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi inilah yang menjadi doa Rasul Paulus, dan saya yakin ini juga yang jadi kehendak Tuhan, atau lebih mirip, lebih condong ke kerinduan Tuhan pada semua makhluk yang sudah diciptakannya ini, yaitu agar mengenal Tuhan itu sesungguhnya
kasih yang lebar, dalam, tinggi, dan sebagainya. Karena satu hal yang ingin ditanamkan setan, ini Tuhan itu tidak begitu, gitu. Yang sesungguhnya Tuhan itu adalah kasih adanya. Nah, dengan demikian, maka kita sebagai umat Tuhan dikehendaki oleh Tuhan agar yang baru saja kita bahas, meskipun kita ini sudah tidak bernilai karena kita harusnya binasa oleh karena dosa, tetapi karena Tuhan mengasihi kita, kita yang tidak bernilai ini dijadikan bernilai. Nah, saya tambahkan sedikit, efek langsung yang seharusnya kita kita hidupkan dalam kehidupan kita, bahwa begitu juga seharusnya kita memandang kepada orang lain, pada orang lain. Jadi selama kita hidup ini, kita jangan sampai lupa bahwa orang-orang lain itu juga adalah orang-orang atau makhluk-makhluk yang sangat dikasihi Tuhan. Nah, sehingga dengan demikian, kita harus berpikir sebelum kita bicara, kita harus juga merenungkan sebelum kita melakukan sesuatu, apakah yang akan saya lakukan, yang akan saya katakan, bahkan mungkin yang akan saya pikirkan ini menjadikan makhluk-makhluk yang sangat dikasihi Tuhan ini terdampak negatif atau positif. Sampai ada lagu ya, apa dunia lihat Yesus, dalam aku engkau juga, apa yang menarik atau yang menyesatkan orang lain dari kehidupan kita ini, dampak itu yang harusnya kita pikirkan. Sehingga dengan demikian maka itu menunjukkan jika kita sudah melakukan seperti yang baru saja saya sampaikan, maka ini menunjukkan, membuktikan bahwa di hati kita sudah ada Kristus. Kristus yang berdiam di hati kita. Tetapi selama kita masih ego menganggap diri pride, orang lain, terserah orang lain kan bukan saya. Ini berarti ya kita perlu koreksi. Apakah di hati saya ini Kristus atau bukan? Nah, demikian Saudari Aiki. Ya, terima kasih pendeta sudah menjawab. Sebenarnya ini salah satu pertanyaan di pelajaran yang lalu. Ada yang menanyakan, apa artinya kalau Kristus tinggal atau hidup di dalam aku? Nah, itu sudah menjadi jawaban yang pendeta Kurnai disampaikan tadi. Terima kasih. Nah, pendeta Sony Situmorang, boleh tolong jelaskan secara praktis, apa sih maksudnya mengenal kasih Yesus, lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya. Itu mungkin orang mempertanyakan ini maksudnya apa. Dan ini berkaitan dengan pertanyaan nomor 2 di hari Jumat. Karena Rasul Paulus sering menggunakan kata pleroma atau penuh gitu ya, full. Jadi kalau mengenal Yesus tuh harus dari segala sisi, dari 4 dimensi begitu. Itu pada praktisnya maksudnya seperti apa, Pendeta Sony Situmorang? Baik, terima kasih. Semuanya itulah kabar baik ya. Kenapa saya 4 dimensi? Nah, ini ada satu keistimewaan ketika para pemirsa baca Efesus pasal 3 ayat 16 sampai 19. Oke. Kalimat yang dia gunakan pada ayat 18, coba perhatikan. Afi boleh baca ayat 18? Ya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ini merupakan kata dasar Kristus berdiam dalam hatimu. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya bisa berdiam? Di pelajaran tadi telah dibahas mengenai kata apa? Hikmat ya. Ya. Hikmat, saya baru ingat itu Sophia bahasa Greka atau Sophos. Makanya ada sekolah Sophos, artinya hikmat, kecerdasan, dan lain-lain. Atau dalam bahasa Ibrani apa? Kokmah. Nah, itu tadi saya ingat. Lalu, kenapa sampai digunakan 3 dimensi ini? Lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya. Supaya lebih jelas dalam konteks sekolah sahabat, menurut penulis pelajaran sekolah sahabat, ingat konsep, konteks, dan kesimpulan. Afi boleh baca paragraf terakhir, Afi. Ketika Paulus berusaha untuk memberikan pujian kepada Allah atas jangkauan luas berkat-berkat yang ditawarkan kepada orang percaya, ia tidak memasukkan 3 dimensi, tetapi 4, lebarnya dan panjangnya, dan tingginya dan dalamnya. Dia tidak secara jelas mengidentifikasi apa yang diterapkan dimensi-dimensi ini, meskipun mereka jelas menggambarkan ukuran besar dari sesuatu yang penting. Hal ini meninggalkan teka-teki yang menarik bagi pelajar Alkitab.
Apakah dimensi-dimensi ini menggambarkan hikmat Allah, kuasa Allah, atau mungkin bait Allah yang menggunakan 4 dimensi? Mungkin hal terbaik untuk melihat keempat dimensi ini adalah sebagaimana menggambarkan lebarnya kasih Kristus. Melihat ungkapan untuk memahami lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya. Sejajar dengan ungkapan berikutnya, untuk mengetahui kasih Kristus. Namun kita melihat kata-katanya, itu adalah kabar baik. Oke, sempurna. Dalam bahasa sempurna. Kristus berdiam dalam hatimu. Itu merupakan lambang kesempurnaan. Maka saya akan hubungkan dengan, Ivy pernah ingat nggak, Pastor Kur? Ayat yang mengatakan, karena itu haruslah atau hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga sempurna adanya. Orang akan banyak berpikiran ke dimensi lain. Orang akan berfokus langsung kepada the way how we act, the way how we talk, the way how we presenting ourselves, ya, atau cara kita hidup, berkata-kata. Namun di sini saya senang 4 dimensi ini menggambarkannya apa? Lebarnya kasih Kristus. Lalu apa tujuan orang Kristen? Apa tugas orang Kristen? Ketika Kristus berdiam dalam hatimu, maka Anda akan harus ingat paragraf kedua sebagai kalimat saya terakhir. Coba Ivy dibaca. Ya, renungkan pemikiran ini. Keluarga Anda, terlepas dari ketidaksempurnaan dan kegagalannya, adalah milik Allah. Keluargamu tidak berada dalam cengkraman takdir yang kejam, tetapi dalam tangan Tuhan yang peduli. Allah mengasihi keluarga yang tidak sempurna. Mereka menyandang nama ilahi. Mereka membawa tanda kepemilikannya. Ini aplikasi buat kita, saudaraku. Di balik kelemahan kita, di balik kekurangan kita, di balik ketidaksempurnaan keluarga kita, di balik semuanya, panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus tersebut yang harus kita hidupkan sebagai apa? Sebagai gereja atau anggota tubuh Kristus. Itu dari saya, Afi. Terima kasih. Terima kasih pendeta. Jadi ini merupakan sebuah tantangan supaya kita mengalami Tuhan di segala aspek kehidupan, begitu ya. Supaya pengalaman rohani kita bisa penuh dan ini juga yang akan orang lain lihat dari kehidupan kita, apakah secara pribadi ataupun secara jemaat. Baik, kita akan lanjut ke hari Kamis. Terakhir kita akan membahas mengenai kemuliaan dalam gereja dan dalam Kristus Yesus. Penekanannya adalah di 2 ayat terakhir dari Efesus 3, ayat 20 dan ayat 21. Ini menjadi sebuah penutup doa yang terkenal ya Pendeta Kurnaidi. Apa yang membuatnya terkenal? Kenapa puji-pujian ini sampai orang hafal? Banyak orang yang hafal Efesus 3 ayat 20 dan 21. Silakan Pendeta Kurnaidi dengan penjelasannya. Iya, terima kasih Saudari Ivy. Ini satu hal yang sangat penting ya dari pertanyaan ini. Mungkin ada baiknya kita baca Efesus pasal 3 ayat 20 dan 21. Demikian firman Tuhan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Dari penutup doa Rasul Paulus ini memberikan satu penegasan atau pengingat, bahasa kami, pengingat bahwa sesungguhnya yang dapat melakukan segala sesuatu itu bahkan melampaui apa yang kita pikirkan dalam segala keterbatasan kita, itu hanya Tuhan. Jadi ini mengingatkan, ya memang kita bisa bicara, kita bisa bertindak apa-apa, tapi itu sesungguhnya dalam segala keterbatasan kita. Tetapi oleh karena Tuhan yang sangat-sangat mengasihi, maka apa yang sesungguhnya kita terbatas ini, dan bisa jadi pada saat kalau Tuhan tidak izinkan, kalau kita berpikir lebih dalam lagi, maka meskipun kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tapi kalau Tuhan tidak izinkan, bisa jadi itu tidak terlaksana. Jadi segala sesuatunya harus kita ingat semuanya karena Tuhan. Dan hal yang berikutnya, biarlah Tuhan yang
dimuliakan. Tuhan yang dimuliakan. Sehingga dengan begitu kita selalu hidup dalam kerendahan hati, selalu hidup untuk memuliakan Tuhan, gantinya memuliakan yang lain. Demikian Saudari Ivy yang bisa saya sampaikan. Ya, amin. Indah sekali ya pendeta ya, bahwa dalam penderitaan Rasul Paulus dia tetap memuji Tuhan di akhir dari doanya. Dan juga dia mau menyemangati jemaat Efesus dalam ketawaran hati mereka juga gitu ya, karena iman mereka sedang digoyang, tetap puji Tuhan dengan alasan-alasan yang ada di Efesus 3 ayat 20 dan 21. Pendeta Sony Situmorang boleh tolong tambahkan dari ayat yang sama, apa yang ingin menjadi inspirasi, bagaimana Rasul Paulus ingin menginspirasi jemaat Efesus dan kita saat ini dalam kehidupan kita juga. Oke, terima kasih. Baik, untuk memulai, Ivy boleh baca paragraf ke-4, Ivy, dari kata menengok. Ya, menengok ke belakang catatan doa Paulus yang kedua, kita melihat Paulus menemukan kekuatan dalam ruang lingkup kosmik pemeliharaan Bapa, ketersediaan Roh Kudus yang siap sedia, persekutuan Kristus sendiri, dan tak terukurnya kasih Kristus yang tak terbatas. Ini sangat benar, sehingga ia membayangkan orang-orang percaya dipenuhi dengan segala kepenuhan Allah dan merayakan kenyataan-kenyataan rohani ini dalam pujian. Sekali lagi, mengagumi kelimpahan kuasa Allah yang dipersembahkan kepada orang-orang kudus. Ini telah menjawab pertanyaan yang Ivy tanyakan tadi. Hanya saya ingin tekankan, coba lihat kalimat, nah ini penulis pelajaran ini ya, McVeigh ya, dia gunakan kalimat yang saya rasakan yang merupakan kalimat terindah di pelajaran minggu ini. Lalu kita melihat Paulus menemukan kekuatan dalam ruang lingkup kosmik pemeliharaan Bapa, yang kedua ketersediaan Roh Kudus, yang ketiga persekutuan Kristus sendiri, dan yang keempat tak terukurnya kasih Kristus yang terbatas, dan ia membayangkan orang-orang percaya dipenuhi dengan segala kepenuhan Allah. Sehingga judul pelajaran hari Kamis, kemuliaan dalam gereja dalam Kristus Yesus, sangat mengarah kepada apa yang telah Paulus lakukan. Tadi Pastor Kul sudah katakan, inilah esensi daripada doa Paulus di Efesus pasal 3 tersebut, yang menggambarkan bahwa, apa saya katakannya, Kristus tidak mau ada anggota bagian tubuhnya yang terluka, yang tercerai-berai. Artinya selama kita berhubungan dengan dia, maka semuanya kita bisa lakukan. Lalu kita akan mendapatkan berkat yang sangat kita harapkan. Dan untuk bagian terakhir, Ivy boleh baca paragraf terakhir, Ivy. Kapanpun kita merasakan tekanan akan masalah, godaan, atau keraguan, kita dapat beralih ke kisah yang menggembirakan tentang doa-doa Paulus ini. Rasul yang dipenjara itu mengangkat pemandangan kita ke cakrawala pada tujuan dan kasih karunia Allah, mengingatkan kita bahwa apapun keadaan kita saat ini, kita adalah peserta dalam rencana utama Allah, dan kuasanya sedang bekerja di dalam kita. Apa rencana Allah, Ivy? Bagi kita? Bagi orang lain itu misteri ya. Yeah. Tapi bagi kita itu bukan misteri karena kita telah merasakan. Itu sebabnya kita harus membagikan misteri tersebut kepada orang lain. Karena apa? Kita adalah peserta dalam rencana utama Allah dan kuasanya sedang bekerja dalam kita. Terima kasih. Terima kasih. Sepertinya itu sudah cocok jadi kesimpulan, tapi saya akan kembali lagi kepada para narasumber kita melihat kehidupan ini sangat penuh dengan misteri dan rahasia. Apa yang mau ditekankan Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat Tuhan saat ini mengenai kuasa dari misteri Injil yang bisa kita rasakan sekarang? Saya boleh mulai dari Pendeta Kurnadi terlebih dahulu, silakan. Iya, terima kasih sekali lagi Saudara Ivy. Jadi ini mungkin bisa dikatakan melengkapi dari apa yang baru tadi kami sampaikan. Bahwa dalam pelajaran ini, kalau kita katakan, Rasul Paulus ingin mengingatkan bahwa sesungguhnya keberadaan kita bagaimanapun, itu kita yang pertama, jangan kita ini seperti tadi merasa bahwa kita ini bisa, kalau keadaan kita sedang bagus ya, jangan merasa kita bisa
ini itu dan sebagainya. Tetapi semuanya karena Tuhan, dan harus Tuhan yang dimuliakan. Hal yang sebaliknya, dalam keadaan apapun, ini kita dalam kondisi yang kurang baik, kita harus juga tetap ingat bahwa kita ini sedang digunakan oleh Tuhan. Kita sebagai sarana-sarananya atau pelayan-pelayannya untuk memenuhi rencana Allah, yaitu keselamatan, bukan satu orang, bukan satu desa, bukan satu kecamatan, tetapi alam semesta. Nah, dengan demikian, maka Allah yang memiliki rencana itu, dan Allah ini adalah Allah yang tak terbatas, maha sanggup, maha segalanya, maka kita meskipun keadaan kita kurang menguntungkan, Allah yang melebihi segala sesuatu itu, yang bekerja, yang melakukan segala perkara, sehingga hasilnya jauh di luar, kok bisa ya, akhirnya kita bisa bicara begitu ya. Keadaan saya seperti ini, tapi hasilnya luar biasa. Karena semuanya karena Tuhan. Jadi jangan kita bangga diri, tapi juga jangan kita merasa pesimis. Tapi kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan, hasilnya pasti yang terbaik, bahkan sempurna. Karena yang bekerja adalah Allah yang maha sempurna. Demikian, Saudari Aiki. Amin, Pendeta. Jadi Rasul Paulus merendahkan hati tapi bukan pesimis gitu ya, isi dari pasal yang ketiga tadi. Baik, Pendeta Sony Situmorang, dengan kesimpulannya apa yang mau ditekankan kepada para jemaat yang menyaksikan? Baik, saya mau tekankan di pelajaran hari Jumat, teman-teman. Paragraf pertama, bagaimana kita dapat menyelaraskan kondisi rohani kita yang kerdil dengan penyajian teks kita yang menggambarkan kepenuhan pengetahuan yang merupakan hak istimewa kita untuk memilikinya. Ingat, sorga memandang berbeda setiap masing-masing kita, namun yang pasti sorga memberikan kepada kita semua hal yang sama, kasih karunia yang sama. Tuhan berikan kepada kita kemampuan untuk mendapatkan hikmat yang sama. Tuhan berikan kepada kita juru selamat yang sama. Dan tadi sudah dikatakan, masing-masing kita punya misteri dalam hidup. Ketika bicara misteri, Ivy, Pastor Pur, saya kadang-kadang bertanya, kenapa Tuhan mau saya sebagai apa? Sebagai hamba Tuhan. Kan begitu. Walaupun kadang-kadang secara pribadi kita banyak melakukan apa? Kesalahan, tapi Tuhan itu baik. Itu sebabnya kepada para pemirsa sebagai kesimpulan saya ingin katakan, tak peduli apa latar belakang Anda, bagaimana Anda dulu ketika Anda sudah menerima roh dan dipenuhi oleh roh. Tadi Aif sudah katakan bahasa Yunani itu pleroma, maka kesimpulan saya adalah ayat hafalan kita. Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita, dan bagi dialah kemuliaan dalam jemaat dan dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Artinya apa? Ketika saudara melakukan hal-hal yang dekat dengan Kristus pada saat ini, anak Anda, cucu Anda, keturunan Anda, kita punya kecenderungan untuk bisa mengikuti apa yang kita lakukan. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin, semoga menjadi kekuatan bagi para pemirsa yang menyaksikan saat ini. Baiklah, saya minta kesediaan Pendeta Sony Situmorang kembali untuk berdoa berkat bagi para pemirsa. Kita berdoa. Bapa di sorga, masing-masing para pemirsa mempunyai suatu kehidupan yang Tuhan terencanakan bagi mereka. Walaupun itu terkesan seperti misteri bagi mereka. Namun kami percaya Tuhan, itu merupakan misteri Injil, di mana oleh pengetahuan akan Injil dan oleh curahan roh, dan dilingkupi oleh besarnya, dalamnya, panjangnya, dan tingginya kasih karunia tersebut atas masing-masing pemirsa, akan membuat kami semakin dekat denganmu. Memberkati hambamu, Pendeta Kurnaidi, Ivy, dan juga Daniel yang layar Tuhan. Biarlah pelajaran setiap pekan ini akan menjadi berkat bagi kami semua. Dan kembali kami memohon agar kiranya Engkau akan selalu memberikan jalan keluar bagi kami yang punya masalah problema, tetap memberikan berkat bagi kami yang sudah merasakannya, dan Engkau akan senantiasa menjauhkan kami daripada mara dan bahaya. Terima kasih Tuhan,
Kami percaya Engkau dengar doa kami yang sederhana ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pelayanan Pendeta Kurnaidi dan juga Pendeta Sony Situmorang. Sehat-sehat, kita akan bertemu di kesempatan mendatang. Dan para pemirsa, kami tunggu interaksinya di kolom komen di bawah ini. Dan juga kami mengajak untuk selalu subscribe, like, dan juga membagikan video ini kepada sanak saudara dan juga teman-teman Anda. Minggu depan kita akan mempelajari mengenai kesatuan tubuh Kristus. Ada satu ungkapan yang sangat terkenal dikatakan dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kalau dalam tubuh Kristus yang sehat, apa yang bisa jemaat dapatkan? Itulah yang akan kita pelajari minggu depan. Sampai kita bertemu lagi, Tuhan memberkati kita sekalian.